Pada kesempatan ini, kita akan mengulas sebuah game dengan akurasi tinggi yang dimainkan oleh pecatur muda Turki Yagiz Erdogmus. Dan lawannya juga bukan lawan sembarangan, Richard Rapport, seorang Grandmaster Super. Di game ini, akurasi Yagiz mencapai 98%. Permainan dimulai dengan E4, lalu Rapport bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5 menyerang kuda. Hitam mendorong G6, setelah itu Yagiz rokade, lalu gajah Fianchetto dan B3 memperkuat pion dan mempersiapkan gajah petak gelap untuk berkembang. Richard Rapport kemudian mendorong D6, mempersiapkan gajah untuk menyerang kuda. Di posisi ini, Yagiz Erdogmus menukar gajah dengan kuda, skak. Setelah pion makan gajah, maka hitam mempunyai pion susun di lajur C. Di posisi ini, Yagiz Erdogmus tidak puas melihat hitam hanya punya pion susun di lajur C. Oleh karena itu, dia mengorbankan sebuah pion dengan mendorong E5. Apabila pion makan pion, maka hitam punya pion susun di lajur E. Hal yang sama akan terjadi jika gajah makan pion. Tentu saja, Rapport menghindari hal itu. Olehnya itu, gajah G4 menyerang kuda. Lalu, Erdogmus menukar pion. Pion makan pion. Setelah itu, pion serang gajah. Gajah makan kuda, mentri makan gajah. Ancaman selanjutnya pada pion C6. Oleh karena itu, Rapport mengeluarkan kuda ke petak E7, sekaligus bersiap untuk rokade. Di posisi ini, Yagiz Erdogmus mengembangkan kuda ke petak C3. Setelah itu, H6 dan gajah F4 menghubungkan kedua benteng dan menekan pion D6. Di posisi ini, Richard Rapport langsung rokade mengamankan rajanya. Kemudian, Erdogmus menyerang pion. Hal ini sekaligus membuat pion B menjadi terbuka dan bisa diserang oleh gajah. Melihat ancaman ini, Richard Rapport menempatkan kudanya di petak F5, memberikan proteksi pada pionnya. Apabila sekarang pion G4 dimainkan untuk mengusir kuda, maka hal ini akan membuat hitam unggul karena kuda D4. Setelah mentri mundur, maka F5. Dan apabila kuda nekat untuk makan pion, ini akan membuat hitam semakin unggul karena mentri akan ke petak H4, mengancam pion. Meskipun raja coba untuk mendekati pion, maka pion makan pion. Ancaman yang sangat berbahaya di langkah selanjutnya. Mentri bisa makan mentri. Setelah mentri makan mentri dan pion makan mentri, hitam akan mendapatkan gajah dan unggul satu perwira. Oleh karena itu, Yagiz Erdogmus tidak gegabah. Dia mendorong pion ke petak C3, menghindari lompatan kuda sekaligus mematikan serangan gajah pada pion B2. Permainan kemudian berlanjut. Di posisi ini, Richard Rapport memainkan benteng B8 menyerang pion. Lalu Yagiz Erdogmus menjaga dengan benteng. Setelah itu, benteng B5. Rapport lagi-lagi mengumpan Yagiz untuk menyerang kuda. Apabila di posisi ini, pion berani untuk serang kuda, maka ada balasan kuda H4 menyerang mentri. Mentri harus mundur ke petak D1. Apabila mentri ngotot, misalnya ke petak G3, maka ada balasan yang sangat mengerikan. F5, kuda terancam. Dan apabila putih ngotot mencoba untuk mendapatkan pion, sekaligus menyerang benteng, maka G5, gajah terancam.
kuda bisa makan benteng. Setelah itu, pion makan gajah. Menteri terancam. Menteri tidak bisa makan kuda. Setelah menteri makan pion, maka pion makan kuda. Lagi-lagi, putih kalah satu perwira. Oleh karena itu, Jagisser Dogmus tidak mendorong pion G4. Di posisi ini, menteri mundur ke petak D1. Setelah itu, Raport menyerang kuda. Dan Erdogmus menyerang benteng. Benteng kemudian ke petak A5 dan kuda bermanuver mundur ke petak D2. Richard Rapport di posisi ini membawa bentengnya ke petak A6, coba untuk diaktifkan kembali. Setelah itu, Erdogmus menguasai lajur E dengan bentengnya, dan Rapport mendorong H5. Selanjutnya, Erdogmus menarik mundur gajah ke petak H2. Kemudian, Rapport mengadu benteng. Benteng makan benteng, menteri makan benteng. Selanjutnya, kuda B3 menyerang pion. Di posisi ini, Rapport menarik mundur gajah untuk menjaga pion. Namun selanjutnya, A5. Langkah ini membuat benteng Rapport semakin tidak berkutik. Oleh karena itu, Rapport coba untuk menghentikan kuda. Setelah pion makan pion, pion makan pion, kuda terancam. Di posisi ini, Jagisser Dogmus tidak menyelamatkan kuda. Dia menemukan langkah terbaik, menteri F1. Jika pion makan kuda, benteng akan hilang. Sebuah langkah yang sangat cerdik. Rapport kemudian menjaga pionnya, dan benteng serang menteri. Setelah menteri D5, benteng memberikan pining pada gajah. Rapport kemudian mendorong C5, mencoba untuk mengaktifkan bentengnya. Namun, hal ini memberikan kesempatan kepada Jagisser Dogmus untuk menyerang menteri dan kuda. Setelah menteri diadu, kuda makan pion. Menteri makan menteri, raja makan menteri, lalu benteng makan pion. Selanjutnya, Erdogmus menantang pertukaran benteng. Benteng makan benteng, lalu gajah makan benteng. Sampai di posisi ini, material seimbang. Namun secara posisional, putih berada pada posisi yang sangat unggul. Putih memiliki dua pion yang saling berikatan di sayap menteri, sedangkan hitam memiliki dua pion lemah. Rapport kemudian melanjutkan permainan dengan H4, lalu kuda F6, skak, raja G7, kuda E4, open skak. Tidak ingin membuat rajanya pasif, Rapport mendorong F6, mengorbankan pion. Setelah gajah makan pion, raja ke petak F7. Dengan demikian, raja bisa masuk. Erdogmus merespon hal ini dengan gajah G5. Itu artinya kuda akan siap bermanuver. Karena jika gajah tetap di petak F6, maka kuda tidak bisa bergerak karena harus menjaga gajah. Di posisi ini, Rapport membawa raja ke petak E6 mendekati center. Lalu kuda ancam pion. Setelah raja D5, kuda F3. Rapport mencoba dengan raja C5, sebuah manuver untuk mendekati pion-pion putih. Tetapi raja kemudian ke petak E2 juga bersiap mendekati pion. Di posisi ini, raja B5 terjadi, raja D1. Setelahnya, gajah ancam pion. Di posisi ini, Erdogmus menyadari bahwa pion tidak perlu dipertahankan. Oleh karena itu, kuda makan pion, mengancam pion dan menantang pertukaran kuda. Gajah juga makan pion. Setelah itu, kuda makan kuda. Pion makan kuda, lalu Erdogmus mendorong pion bebas. Pion yang siap untuk promosi. Rapport kemudian menarik mundur raja ke petak C6. Setelah H5, gajah G3, H6, gajah E5. Dan di posisi ini, Jagisser Dogmus memainkan
gajah mundur ke petak E3, mengancam pion. Sampai di posisi ini, Richard Rapport akhirnya menyerah. Kalaupun permainan dilanjutkan, misalnya dengan mendorong pion A5, maka gajah akan diadu. Gajah hitam ini bertanggung jawab untuk mencegah pion promosi. Setelah misalnya raja mendekati gajah, maka gajah makan gajah, raja makan gajah, dan pion bebas akan melenggang menjadi menteri. Putih tidak akan bisa dihentikan.